Hello, hello, hello semuanya. Selamat datang kembali di channel Dark Joko. Dimana di channel ini kita akan menceritakan dunia perhantuan yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti biasa, sebelum mulai kita masuk intro dulu, oke? Let's move. Oke semuanya, jadi pada video kali ini gue akan menceritakan pengalaman horor yang pernah gue rasakan. Yang akan gue ceritakan ini merupakan pertama kalinya gue mengalami peristiwa atau merasakan sesuatu hal yang menyeramkan atau berbau mistis seperti itu ya. Jadi langsung saja kita mulai. Cerita ini bermula ketika gue kelas 5 SD. Ketika SD sedang hype-hype-nya lah ekstrakurikuler yang bernama pramuka. Kalian tahu kan pramuka? Yang seperti ini. Oke. Jadi pada saat itu sekolah kita mengadakan persami, perkemahan Sabtu Minggu. Nah, singkat cerita, sampailah kita kepada hari H, Sabtu sore, di mana kami disuruh untuk berkumpul kembali di sekolah tersebut jam 4 sore dengan membawa beberapa makanan seperti mie, 1 bungkus mie sama 2 telur. Nah, makanan ini gue kira buat makan sendiri, buat makan malam kan. Jadi ya gue pikir ya paling buat sehari doang, cukup lah. Jadi cuma bawa 1 mie doang sama 2 buah telur doang. Udah, ini bener-bener udah ini doang. Pas nyampe sana ternyata dikumpulin. Ternyata itu dijadikan sesajen buat senior-seniornya. Oke, jadi kita tidak kebagian. Ya walaupun akhirnya dibuatkan oleh mereka jadi makan bareng ya, tapi berkurang porsinya setengah. Jadi ya kurang kenyang. Singkat cerita, ceritanya udah malam nih, hari Sabtu malam-malam atau malam Minggu. Jadi ceritanya tuh senior-seniornya pada kayak sosokan hari jadi setan lah, apalah segala macam. Pas jam 11-an, karena ya anak kecil pasti tahu lah jam 11 itu kan udah rasanya tuh udah malam banget. Nah di situ mereka ada yang sosokan jadi setan, ada yang nakut-nakutin jadi pocong, terus ada yang katanya ngeliat tuyul, terus ngejar-ngejar tuyul segala macem. Sampai ada kuntilanak tapi pakai sendal jepit. Nah ini dari jam 11 sampai jam sekitaran jam 1 jam 2an mereka masih pada sosokan. Tapi ternyata ketika jam 2 atau jam 3-nya nongol yang asli. Nah, jadi kan ini sekolahnya kayak nanjak gitu kan. Jadi kelas 1 itu paling pojok kiri, sampai kelas 5, kelas 6 di sebelah sini.
ada kayak kotak itu ngelingkarin. Nah dari kelas 1 sampai kelas 5 itu tuh jalannya tuh nanjak ya kan. Jadi ini kelas 1 nih rada rendah, tapi pas kelas 5 itu kayak rada nanjak gitu jalanannya, bangunannya juga. Tapi di belakangnya itu kayak ada kaca banyak gitu, kayak sekolah-sekolah biasa. Di belakangnya itu tingginya itu kurang lebih 3 meter apa 2 meter, kurang 2 meteran lah, 2 meteran. Kan gak mungkin ada anak SD ataupun senior-seniornya, walaupun ya ada yang udah dewasa tapi gak ada yang setinggi itu. Nah pas jam-jam segitu, tadi jam 2 atau jam 3an, gue rada lupa ya kan udah lama, ada pocongnya itu lompat-lompat di jendela di pojok di kelas 5. Jadi itu rada tinggi, bukan rada tinggi sih, emang tinggi. Dia lompat-lompat, yang pertama ngeliat satu orang. Terus si anak kecilnya ini kan, ini ada meja guru ya, meja guru di dekat jendela lah, tahu kan. Nah dia tiduran di situ di atas meja guru, dia sambil ngadep ke jendela. Pas pocongnya lagi lompat-lompat, dia ngeliat, bukannya kayak orangnya itu, anaknya itu yang ngeliat doang, cuman ternyata pocongnya juga ngeliat balik ke dia. Panik dong dia, panik dong, pasti panik lah, nggak mungkin nggak. Jadi habis itu dia tuh nangis mulu, nangis sejadi-jadinya. Walaupun yang lihat dia doang, tapi dia nangis, pengen pulang gitu. Kapan pulang, tadi ada pocong segala macam. Nah seniornya ini gak percaya. Kenapa? Karena mereka berpikir itu tuh temannya mereka. Karena sebelumnya dia berpura-pura jadi pocong, berpura-pura ngejar tuyul, sampai ada kuntilanak tapi ada sendal jepitnya kan. Dia akhirnya nenangin ya kan, ya udah pulang silakan, nggak apa-apa, tapi silakan pergi ke itu parkirannya sendiri ya, bisa nggak, berani nggak. Terus dia nangis lagi, nggak mau, takut sendirian. Nah kalau nggak mau ya udah di sini aja sampai pagi, habis itu nanti kita rame-rame pulang gitu. Akhirnya dia masih nangis, tapi herannya sampai nangis masih nangis sampai beberapa jam kemudian dia baru berhenti. Nah ketika berhenti ternyata nongol lagi yang lain, temannya. Ternyata nggak balik cuma sekali, dia udah berhenti, seniornya udah pada keluar dari ruangan itu, yang lainnya mulai pada tidur lagi. Pas dia lagi tidur lagi tuh di tempat yang sama, bodohnya kenapa tuh orang masih di tempat yang sama, udah tak ada gituan ya kan, udah selesai lompat udah pada tidur, yang lompat nggak ada. Habis itu dia mulai tidur lagi, ngeliat lagi ya kan, ke arah sono, sama nih arahnya sama nih, sama dia ngeliat doang nih. Oh ini kayaknya bukan, tadi kan seniornya bilang kalau itu temennya. Habis itu nongol lagi dari samping, lompat juga. Nah itu bolak-balik dia ngeliatin doang kan, takut bocah. Nah jadi dia tuh takut, nangis lagi. Akhirnya dikunciin ruangannya itu, dikunciin sama seniornya karena takutnya ya ada yang kabur cuman gara-gara begituan. Jadi ditutup pintunya, cuman seniornya kayak sosokan bilang, ya tunggu aja di sini nggak apa-apa, diem ya, ini mau dituin dulu, mau dicari, mau ditangkap segala macam. Sampai ada yang marah-marah, sosokan marah-marah, terus nabur-nabur garam, walaupun nggak tahu itu fungsinya buat apaan ya kan. Udah sampai situ pas pagi nih, udah sampai situ udah selesai ya kan, walaupun masih ada, tapi ya gara-gara seniornya sosokan nangin gitu, jadi udah semua udah aman, terkendali sampai pagi kita makan. Habis itu ngumpul lagi upacara gitu, semacam upacara pelepasan, sama habis itu pengumuman, pemberitahuan yang menang siapa, kelompok siapa yang paling berani dan segala macam siapa. Udah selesai dong. Ini pagi gue udah pulang, teman-teman gue udah pulang semua, gue udah pulang ke rumah. Pas di rumah gue ingat ternyata sepatunya ketinggalan di sana. Gue balik lagi ke sana sama temen ya kan, ngajakin karena sendirian gak mungkin berani karena masih bocah juga ya kan. Nah makanya gue ngajak temen, jadi gue ngajak temen gue ke sekolahan itu lagi, balik lagi. Jadi ini kan ada sekolahan di pintu gerbang,
masuk, terus nanti belokan sini, kayak ada belokan ke kiri gitu, ada pertigaan, ada lurus, ada kembali ke arah gerbang, sama belok kiri itu kayak ruangan kelas 1 itu. Di sini ada kayak apa itu, toko, warung-warung kecil, kamar mandi 2, cewek cowok. Di situ baru kelas 1, sebelah kanan ruang guru nih. Nah dari kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nah kan kelas gue depan pojok nih, kelas 5. Gue dateng dong, ngambil kan jalan kucul. Udah nyampe dong, buka pintu, itu masih dibuka, nggak dikunci. Itu gue heran, kenapa sekolah nggak dikunci? Kan biasanya dikunci kan kalau nggak ada aktivitas apa-apa. Udah nyampe sono, singkat cerita gue nyampe sono, udah tuh nyari di kolong-kolong, wih nemu masih ada, alhamdulillah ya kan. Oke gue ambil, masih ada. Gue bilang sama temen gue, udah nemu nih, ayo pulang yuk. Katanya ayo pulang lah cepetan, gue udah ngantuk nih kan. Udah selesai itu gue jalan lagi. Dia jalannya rada depanan karena nggak ikut ke dalam gitu. Jadi pas dia udah belok, gue baru mau belok set. Nah kan di sudut itu kayak ada warung ya, warungnya itu ngikutin sudut, jadi satu sudut itu warung segitiga gitu warungnya. Di dalam situ itu masih kayak ada kayu-kayu gitu kan ya, warung-warung tipe jadul gitu. Jadi warung ditutup pakai tutup kayu gitu yang kata ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 sampai 0 kayaknya, jadi 10 mungkin. Ada dong. Di situ kayak ada sela, kayak emang nggak pas di situ, tapi ada selanya gitu, kayak ada gelap-gelap gitu. Nah di situ gue ngeliat kayak ada bayangan putih abu-abu sih sebenarnya, abu-abu tapi matanya rada merah apa sih, merah marun gitu, kayak ngeliat gitu menatap keluar. Di situ set, tadinya gue di sini nih, tiba-tiba kita lari ke gerbang. Dan temen gue ada di depan, kita lari ngejar dia. Daripada kena sendiri, mendingan rame-rame. Nggak rame-rame sih, berdua. Ya lebih baik daripada kena sendiri ya kan. Nah jadi ketika gue nyampe ke rumah, gue cerita dong. Jadi gue ngeliat ada apaan. Ngeliat ada gituan, gue udah mulai cerita ke dia, udah mulai bagian yang serunya. Tiba-tiba dia kabur. Gara-gara kayak ngeliat ke belakang, katanya kayak ada bayangan. Nah gara-gara ngeliat dia kabur, gue ikutan kabur dong. Gak mungkin gue diem sendiri, pemberani apa? Enggak lah. Jadi gue ikutan kabur. Setelah kabur, kita lari berdua sampai rumah. Ya walaupun jaraknya gak terlalu jauh, tapi ya lumayan lah. Jadi habis lari sampai rumah itu, nah di situ cerita beberapa menit. Katanya dia ngeliat ada bayangan hitam. Pas gue lari ke dia, pas gue udah mulai ngobrol sama dia, cerita, dia melihat bayangan hitam, dia lari. Gue ikutan lari, walaupun gue nggak tahu sebelumnya ada apaan. Habis itu mulai dah gue merasakan, mungkin mengalami pengalaman horor yang ada setiap sekolah. SD ada, SMP ada, SMA ada, kuliah doang nih belum nemu nih. Ini kuliah belum nemu. Udah deh, kuliah udah ada pas gue lagi ada acara di luar kampus gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu cerita untuk kali ini, pengalaman horor pertama kali yang gue rasakan. Oke, mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Dan ingat, mereka ada untuk diketahui, tapi bukan untuk ditakuti. Gue Darcoko, selamat malam.